Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Fassalatullahi wassalamuhu ala rasulil karimil muthi rahmatan lil alamin Muhammadin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana alif baina qulubina waj'alna ya rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadhilina fik innaka anta ala kulli syai'in qadir. A'inna ya rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya rabbana at-taubata qabla al-maut wa asy-syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, husnudzon kami bukan yang bermacam-macam, akan tapi berusaha untuk bisa hadir ke tempat ini karena tahu tempat ini saat ini adalah menjadi taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seperti Allah mempertemukan kita saat ini, mempertemukan kita saat ini, mengumpulkan kita saat ini. Allah mempertemukan dan mengumpulkan kita kelak di surga. Di tengah-tengah kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat yang dibaca tadi kuncinya adalah ta'liful qulub. Ta'liful qulub, mempertemukan hati. Fa'allafa baina qulubi, mempertemukan hati. Di saat kita dalam permusuhan, maka itu adalah dalam kehancuran. Maka nikmat agung yang Allah berikan kepada kita adalah di saat Allah pertemukan hati kita, sehingga dengan dipertemukan hati ini kita berada dalam nikmat yang luar biasa. Hidup saling mencintai. Hidupnya orang yang saling mencintai itu banyak nikmatnya. Yang beli mobil tetangga, kita ikut senang. Si dia yang hidupnya dengan kebencian dan kedengkian, lihat tetangganya beli mobil, dia sakit hati. Maka ta'liful qulub, mempertemukan hati itu penting sekali. Dan baginda Nabi SAW di saat memasuki kota Madinah, sebelum melakukan aktivitas apapun dalam dakwah dan perjuangan beliau, pertama kali yang dilakukan adalah mempertemukan hati. Mempertemukan hati kaum muhajirin dan kaum ansar. Setelah hati mereka bertemu, layak untuk berjuang. Maka malam ini pun kita harus bicara tentang mempertemukan hati. Hati siapa? Hati kita, ya jelas. Akan tapi kami ingin mencoba lebih khusus lagi. Ini adalah dalam silsilah, semoga ada pertemuan lagi. Dan di pertemuan yang akan datang, mungkin sekarang harus banyak istighfar karena barisannya kacau balau, semoga Allah mengampuni. Dan biasanya saya tidak mau ngisi pengajian kecuali barisannya rapi. Majelis itu dibagi dua, dibelah. Banyak apapun perempuan tidak akan bersahkan dengan laki-laki. Bukan seperti ini. Mestinya begitu. Cuman hari ini dimaafkan. Tahun depan ya, karena itu dibelah itu karena apa? Supaya kalau laki ini berdesakan juga kaum laki, putri berdesakan juga. Jadi sebebasnya, sedesak-desakan pun adalah perempuan. Kalau ini tapi semoga Allah mengampuni. Biar ada nur turun ke tempat ini nanti insyaallah. Baik. Ta'liful qulub, mempertemukan hati. Kami hari ini ingin mempertemukan hatinya orang yang dan suami istri, rumah tangga. Sebetulnya ini silsilah banyak, panjang.
Kalau bicara tentang mempertemukan hati itu adalah ada orang tua dengan anak, suami istri, saudara dengan saudara. Ini perlu dibahas khusus, harus ada silsilah. Saudara dengan saudara, biarpun bapaknya sama, ibunya sama, ilmunya banyak, bakal menghafal Quran, rebutan waris ada loh ya. Mana ta'liful qulub, mempertemukan hatinya, karena tidak pernah dipelajari dengan serius dengan hati. Hari ini kita akan belajar mempertemukan hati antara suami dan istri, agar hidup indah di dalam rumah tangga, karena disitulah akan tumbuh generasi-generasi hebat. Bicara tentang pendidikan anak, jangan hanya bicara di sekolahan, akan tapi di rumah harus menjadi madrasah pertama sebelum anak-anak kita masuk madrasah yang lainnya. Pastikan rumah tangga Anda harus indah, hai hamba Allah. Jangan ditawar sedikit pun. Tidak ada kok, tidak ada orang menikah itu niatnya begini, ya Allah, aku mau menikah, ingin berantem dalam rumah tangga saya. Ada atau tidak? Yakin tidak ada? Yakin tidak ada. Sebab kalau ada orang mau menikah niatnya ingin berantem, itu hanya orang gila. Yakin? Gila. Cuman sekarang sayangnya banyak orang gila setelah menikah. Ini repot. Ayo yang rasa gila angkat tangan, nanti didoain sembuh. Tidak begitu wahai hamba Allah. Ayo sekarang kita belajar. Di balik ikatan pernikahan ada Allah, ridho Allah. Di balik akad nikah pahala berlipat-lipat, tapi sekaligus juga dosa yang besar. Berbuat zalim kepada pasangan dosa besar. Jika disebutkan dalam satu riwayat tentang seorang perempuan, tudkar bi kathrati sholati wasyami, seorang perempuan yang disebut banyak sholatnya dan banyak puasanya, banyak ibadahnya, mengagumkan ibadahnya. Sahabat-sahabat mendengar berita tentang wanita tersebut, ya geleng-geleng, hebat. Cuman ada lanjutan kisah wanita yang ahli ibadah. Hanya saja dia punya kebiasaan tu'dhi bihi jironaha. Syai'an anna lahu syai'an laha syai'un tu'dhinaha. Dia punya kebiasaan nyakiti tetangganya. Dalam riwayat disebutkan bilisaniha, dengan lesannya. Dia seorang perempuan yang tahajud yang banyak, puasa Senin Kemis gak kurang-kurang, Masya Allah, sholat duha, zikir, sholawat dan sebagainya. Cuma dia punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangga celekat-celekit. Apa Nabi menyebutkan? La khaira fiha, gak ada baiknya perempuan itu. Innaha min ahlin nar, dia termasuk golongan ahli neraka. Itu yang disakiti adalah tetangga di luar pagar rumah. Bagaimana jika yang disakiti adalah orang di dalam rumahnya? Seorang perempuan ngomong kepada suaminya menyakitkan, suami ngomong kepada istrinya menyakitkan. Yaitu tadi orang gila, mana indahnya. Ada loh orang setiap hari berantem, pagi berantem, ada jadwal berantem. Pagi berantem, siang berantem, malam berantem. Subhanallah. Anaknya banyak lagi. Repot tuh. Ya gila betul itu. Kenapa menjalani hidup dengan seperti itu? Jalani hidup dengan keindahan. Ayo kita belajar bersama-sama saat ini. Takutlah berbuat zalim, dosa kepada Allah. Ya, dosa kepada Allah besar, menjadikan sebab murka Allah kepada kita. Tapi dosa kepada sama manusia juga gede. Bahkan kalau bicara tentang tobat kepada Allah jauh lebih mudah. Para ulama menyebutkan kalau tobat kepada Allah, menyesallah, tinggalkan pekerjaan, berjanji tidak mengulangi, selesai. Tapi kalau dengan manusia kita harus ada tambahannya satu, meminta maaf kepada orang yang kita zalimi dan kita sakiti. Dan manusia punya hawa nafsu, kadang menggugah emosi kita lalu kita berbuat zalim. Berat urusan dengan manusia. Maka di samping kita membersihkan hati, harus punya ilmu, memandang manusia dengan penuh kasih sayang, sehingga kalaupun diganggu, dia tidak akan memberikan reaksi negatif yang menjadikan dia melakukan dosa. Itulah para kekasih Allah. Rumah tangga, lihat yang indah. Ayo rumah tangga yang indah. Jangan ada kezaliman dalam rumah tangga. Zalim macam-macam, ada haram. Jika suami sudah mencari nafkah dengan benar lalu tidak mendapatkannya, tidak dosa dia, karena memang sudah berusaha. Yang enggak benar adalah ongkang, tidak peduli dengan urusan nafkah.
Wah, ini kadang-kadang modelnya gaya kesolehan. Suatu ketika ada seorang ibu bercerita, "Buya, saya punya suami soleh banget." Mendengar kalimat soleh banget kan seneng kita. Oh, soleh banget. Iya Buya, Masya Allah, rajin ibadah, rajin sholat, rajin pengajian. Alhamdulillah. Cuman Buya, kenapa? Dia tidak pernah memberi nafkah. Saya suruh ke pasar. Terus kemana dia? Dia rajin ikut pengajian kemana, sana kemari. Ini mulai marah saya dengar itu. Wah, itu kurang ajar itu. Ngaji di mana dia? Ngaji sama Buya Yahya. Wah, sampai tak tunjuk, jangan-jangan orangnya ada di sini. Saya ngomong itu. Itu beralasan dia, seolah-olah gayanya pengen ngaji, tapi soalnya dia lari dari kewajiban. Banyak model-model kezaliman yang halus. Zalim yang halus, maka malam ini akan kita preteli. Jangan sampai kita masuk ke zaliman, perlahan demi perlahan. Hidup rumah tangga harus indah. Yang pertama, ayo jadikan rumah tangga kita indah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan rumah kita rumah surga. Hindari kemaksiatan di rumah kita. Jadikan rumah kita rumah ibadah, membaca Al-Quran, membaca salawat. Jangan biasa diputar di rumah kita hal yang menjadikan Allah murka. Jangan lakukan kemaksiatan di rumah kita. Jadikan istrimu semakin dekat kepada Allah. Jika engkau menjadikan istrimu semakin dekat kepada Allah, semakin tumbuh subhan. Karena apa? Suami percaya istrinya semakin baik, semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau seorang suami menyadari, ngerasa istrinya sudah jauh dari Allah, banyak maksiat dilakukan, lihat sepanjang dia pergi pun dia dalam kecurigaan. Kropos itu cinta, kropos itu kasih sayang. Begitu juga sebaliknya, seorang suami, seorang istri yang menemukan suaminya soleh, semakin dekat kepada Allah, takut kepada yang hak, itu cinta. Karena suaminya saleh, di saat sang istri telepon suaminya tidak diangkat, lihat jam 9. Oh, mungkin suamiku lagi sholat duha. Oh. Tapi kalau suaminya orang tidak benar, tidak diangkat teleponnya, kenapa tidak diangkat? Jangan. Kalau kita punya pasangan tidak dekat kepada Allah, kita sendiri yang tersiksa. Maka pastikan, ayo kita belajar sedikit demi sedikit rumah kita jadikan rumah yang semakin hari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk melakukan salat sunnah, ada zikir, ada bacaan Al-Qur'an dan seterusnya. Mendekatkan diri kepada Allah. Ini pertama, ini sangat pribadi dan tentunya ini perlu proses yang panjang. Tapi semua harus memulai hari ini. Yang belum duhaan, ayo duha. Yang belum bisa tahajud, ayo tidur sore. Agar setelah baginda melakukan sholat yang banyak, dibangunkan istri beliau. Bahkan dianjurkan seorang suami yang ini akan diampuni oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah, seorang laki-laki yang bangun malam kemudian membangunkan istrinya dan memercikkan di wajahnya agar bangun, itu adalah pahala besar. Atau sebaliknya, jika sang istri bangun duluan kemudian melakukan sholat, kemudian membangunkan suami, memercikkan di wajahnya, maka itu adalah suatu kemuliaan yang luar biasa. Cuman istilah percik memercik ini kayaknya harus ada kesepakatan dulu. Sebelum tidur harus ada kesepakatan, kalau tidak bisa berantem itu nanti. Kalau Nabi dengan Siti Aisyah sudah sepakat pengen jadi ahli ibadah, jadi mungkin kayaknya nanti malam sudah berlomba gini, abang siapa yang duluan mercikin ya. Wah cakep ini, wah ini lagi bisa senyum nanti. Kita di pondok kita biasakan kalau ada anak itu disemprot sama ustadznya nggak boleh marah, senyum, harus ucapin terima kasih. Karena apa? Lumayan saya ngantuk, tidak usah pergi ke toilet, sudah dikirim air, jadi sudah nggak marah. Jadi biasakan budaya di rumah kita, budaya sepakat yang baik. Jadi sudah janjian sama suami, abang kalau abang duluan, abang boleh mercikin di wajah saya. Kalau saya duluan, saya. Jadikan hidup itu indah, bukan marah. Dan juga ada seninya juga, wahai ibu yang soleha. Jangan modelnya saja kayak wanita-wanita yang Masya Allah, tapi nggak punya seni dalam bercinta, bangunin suami, bang bangun. Bukan begitu. Coba digigit kupingnya sedikit begitu. Pernah begitu? Enggak, yang sholat, istrinya nggak sadar, tambah enak bang, bubuk lagi dang begitu. Maksud kami apa? Membudayakan ibadah pun dengan keindahan, bukan awas ya gak bangun,
Kita harus berubah jadi apa? Rumah agama, rumah wah surga. Wah, ini ngomong apa itu? Ini kayak mabuk nih orang. Jadi ibadah pun menjadi nyaman. Anak-anak kecil dimotivasi, sayang nanti tahajud ya. Ayo siapa nak minta dibuatin minum apa? Kopi, teh, susu dan sebagainya. Kita buat rumah kita rumah ibadah. Ibunya yang nggak bisa baca Al-Quran pun bisa saja tiba-tiba anak yang sudah baca Al-Quran, kayak anak soleh tadi ini. Misalnya apa? Sayang, Umi mau ngelihat kamu baca Al-Quran. Padahal uminya nggak bisa, karena mungkin baca Quran kebalik juga barangkali. Pokoknya seneng dengar anaknya baca Al-Quran. Kami ingin budayakan budaya yang baik di rumah, ibadah, kebaikan. Hindari sesuatu yang menjadikan orang tidak beribadah. Kurangi megang handphone juga. Handphone itu mengganggu sekali, mengurangi ibadah. Ini akan kita sebut dan kita bahas di akhir. Jadi rumah kita budayakan rumah ibadah, rumah yang indah, sehingga akan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Budaya dengan anak-anak kecil, sholat, anak-anak kita melakukan sholat berjamaah ke masjid. Yang di rumah perempuan-perempuan diajak sholat berjamaah di rumah, mungkin membaca Al-Quran. Pokoknya dibuat seindah mungkin. Tolong jangan sampai gaya mengajak kepada kebaikan tapi gayanya congkak, tidak diterima. Tapi ayo kita merubah rumah kita, rumah menjadi rumah yang indah, rumah surga dengan keindahan. Karena pesan ini harus disampaikan, sebab ada orang harus sholat ya, tahajud, awas ya tahajud, kita hatinya. Dia pun kalau melakukan sebuah kebaikan hanya karena terpaksa ada bapaknya. Besok bapaknya pergi, merdeka, merdeka, menyuruh anak pakai kerudung dengan kelembutan, menyuruh anak menutup aurat dengan keindahan, menyuruh istri menutup aurat dengan keindahan. Islam diantarkan dengan keindahan. Baik ini dengan Allah. Kemudian yang kedua, jadikan rumah tanggamu indah dengan berbakti kepada orang tua. Rumusnya sederhana, barangkali rumus ini jarang dibaca, atau ada orang membaca tapi cara bacanya salah. Baca rumus ini dengan benar. Rumusnya sederhana. Hei suami, ajari istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Jangan salah baca rumus. Hei istri, ajari suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Kita selama ini baca rumusnya salah. Hei istriku, hormati ibuku. Dari mana rumus itu? Rumusnya sederhana, wahai suami, ajari istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Wahai istri, ajari suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Buahnya apa, wahai suami? Jika istrimu itu seorang anak seorang yang berbakti kepada ibu bapaknya, maka dia adalah wanita solehah yang engkau layak menitipkan benih di rahimnya. Coba kalau dia perempuan yang kurang ajar sama bapak ibunya, Anda akan menitipkan benih di rahimnya, akan jadi manusia yang jahat sama Anda. Pahami makna ini. Wahai istri, jika suamimu itu adalah suami yang sangat baik dengan bapak ibunya, dia adalah suami yang soleh, layak menitipkan benih di rahimmu. Cuman rumus ini jarang dipakai. Ada seorang istri melihat suaminya transfer ke ibunya sendiri, marah-marah. Suatu ketika ada pertanyaan seorang ibu, Buya, saya punya suami kayak punya istri dua. Saya bingung, kayak punya istri dua, maksudmu gimana ibu? Masa setiap gaji dibagi dua, separuh buat ibunya, separuh buat saya? Wah, ini orang sakit ini pastinya. Ini orang sakit nih. Dan ada yang memang marah. Suatu ketika ada orang bertanya kepada kami, ini kisah nyata, kita sudah minta izin sama yang bersangkutan. Suatu ketika ada seorang ibu berkata begini, Buya, alhamdulillah saya sudah diangkat jadi PNS. Ada ngerti juntrungnya, judulnya apa, kok tiba-tiba ngomong begitu. Terus ibu, ya maksudnya saya sudah punya gaji sendiri, Buya. Terus sekarang kan suami kan harus dipatuhi dan harus apa-apa izin. Gini Buya, saya itu punya ibu penjual sayur di pasar, fakir ibu saya. Setelah saya bisa dapat gaji ini, gimana hukumnya kalau saya memberikan uang kepada ibu saya, Buya, tanpa izin suami? Kami bertanya, ibu, uang saya sendiri Buya, bukan uang suami? Bukan.
Jika uangnya mengatakan alhamdulillah, berarti saya nggak dosa. Iya ibu, ibu tidak dosa karena ibu memberikan uang ibu sendiri kepada ibunya ibu. Alhamdulillah. Baik ibu. Bu, saya mau tanya, saya memahami sisi lain, bukan masalah ini kan hukum fikih gampang, tapi akhlak beda. Saya membaca sisi akhlak. Ibu, saya mau tanya, kenapa ibu ngasih duit ke ibunya sendiri saja tanpa sepengetahuan suami? Kenapa? Kok suamimu nggak boleh tahu? Bu ya, pernah suatu ketika suami saya tahu saya ngasih duit kepada ibu saya, marahnya nggak kira-kira. Saya nahan di hati saya, dalam hati saya ngomong, nasib buruk kau punya suami iblis pakai kopiah putih. Itu yakin iblis itu mengajari istrinya kurang ajar sama ibunya, kalau bukan iblis mana ada. Ini semuanya, maka saya berani ngomong begini. Kalau ada iblis ini saya nggak akan ngomong. Masa melarang istrinya dan marah-marah? Dia memberikan pada ibunya, mestinya didukung, malah marah-marah. Ya tadi iblis pakai kopiah putih. Saya enak kalau bicara sama orang-orang baik mah enak, kalau sama iblis saya mah takut. Wah, nanti saya keroyok sama iblis. Ini adalah kisah seperti itu. Ada seorang suami itu begitu, sama mertuanya nggak akur. Mertuanya datang ke rumahnya karena dia punya banyak uang. Dia kurang kaya sebenarnya, karena nggak sering mertuanya datang. Kalau mertuanya datang langsung protes, nginep di hotel. Nginep di hotel. Atau sebaliknya, seorang perempuan kalau sudah kedatangan adik iparnya, naudzubillah, kedatangan ibunya, langsung cemberut. Dijamin kulkas bersih, rumah kotor. Ibu udah usah ketawa, khawatir tawa itu dianggap oleh sebagian orang menunjukkan sesuatu. Nggak boleh ya. Di rumah Anda insya Allah baik semuanya, amin. Nah, ada kisah yang serupa. Seorang laki-laki datang kepada kami. Dia adalah pengusaha AC, begitu sukses dia. Kemudian bawa anaknya, anak kecil tuh. Setelah itu tanya dia, istrinya nggak ada. Buya mau tanya, dalam pendidikan anak kan Buya selalu ngajarkan kompak, suami istri kompak, di sini. Kan biasanya begitu pendidikan anak. Ini bab lain bu. Ibunya tegas keras, bapaknya ngentengin. Ibunya marah-marah, tatanya apa? Nak, lewat pintu belakang, sudah bapak buka belakang. Ini kan ada gitu tuh. Ada model bapak begitu tuh, ada. Atau ibu sebaliknya, nggak kompak, itu berantakan anak. Akhirnya ini ada seorang suami bertanya begitu. Buya kan ngajari kompak-kompak. Iya memang. Cuman dalam ini saya nggak kompak. Kenapa? Gini Buya, saya punya ibu, ayah saya meninggal beberapa tahun yang lalu. Saya punya adik perempuan sekarang kelas 1 6 SD atau 1 SMP begitu. Anak-anak ibu saya adalah lagi pas-pasan, yang sukses paling sukses saya. Otomatis karena saya termasuk yang paling sukses ya, mau tidak maulah kami harus ikut membantu ibu. Alhamdulillah. Cuman Buya saya mau tanya, saya tidak kompak dengan istri saya. Kenapa? Saya itu kalau memberikan uang kepada ibu saya tanpa sepengetahuan istri saya. Gimana hukumnya Buya? Duit siapa Pak? Duit saya sendiri. Istrimu sudah kau kasih nafkah? Nah ini pertanyaan beda. Kalau ibu tadi nggak pakai nafkah kan? Istrimu sudah kau kasih nafkah? Karena suami ini sudah. Kau berikan apa di rumah? Alhamdulillah saya berikan, kasih mobil, saya kasih ini, kasih. Selagi istrimu sudah kau cukupi nafkahnya, uangmu boleh kau berikan siapa saja, apalagi kau berikan pada ibumu sendiri. Jadi nggak apa-apa Buya, nggak apa-apa kan duitmu sendiri, kan nggak kompak. Kompak itu bab pendidikan, ini adalah bab bekti orang tua. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Alhamdulillah, berarti saya nggak salah, nggak salah. Akhirnya kami bertanya, Pak, mau tanya saya, memangnya kenapa? Kalau istrimu tahu kalau kamu lagi ngirim duit kepada ibumu sendiri, aduh Buya, cemberutnya sebulan. Dalam hati saya, itu jin pakai kerudung. Nasib buruk kalau punya istri semacam itu, menjerumuskan. Istri melarang suami berbuat baik pada bapak ibunya, mengajari durhaka, mengajari durhaka, sehingga masing-masing sudah nggak punya kepuasan dengan pasangannya. Bangkit syahwat karena yang dilihat, bukan bangkit syahwat dengan pasangannya. Terus dan itu nyandu, dia akan penasaran dengan model. Di dalam Islam ada namanya mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Karena umumnya orang yang haram dinikahi tidak bangkit syahwat, anak dengan ibu tidak syahwat, ngelihat nggak bisa, saudara dengan saudara ngelihat auratnya nggak bisa. Cuman hari ini karena sudah dirusak dengan tontonan, mentalnya rusak,
akalnya, pikirannya rusak, sehingga seorang anak pun kadang melihat ibunya syahwat. Anak umur 14 tahun ternyata membolongi, ini cerita nyata, syahwat dengan anaknya, seorang saudara dengan saudarinya, ini rusak. Makanya kalau tidak waspada, kalau tidak hati-hati, kita rusak, sehingga tidak puas dengan pasangan, sehingga yang ada adalah dihayal semua. Setiap melihat perempuan seolah-olah melihat mungkin ada yang unik di sana, keras hatinya sehingga mudah melakukan keharaman. Banyak penyelewengan gara-gara ini, perselingkuhan gara-gara ini. Maka ayo kita jaga mata kita, hai hamba Allah. Yang punya pengalaman buruk, Allah Maha Kasih. Mulai hari ini ayo kita berhenti. Kalau Anda meletakkan diri Anda di tempat menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi karena ini. Seorang wanita katanya solehah, ternyata apa? Karena sering menonton, tiba-tiba tidak tahu kenapa, penasaran, ada seorang laki-laki yang datang kepadanya, dia menerima begitu saja, melakukan zina. Karena ada fantasi, hayalan, pasangan sudah tidak indah lagi bagi dia, pasangan tidak menarik lagi bagi dia. Dan Anda bisa tanya pakar-pakarnya itu, pakar psikolog deh, sebelum bicara tentang agama. Dan ini nyandu, orang ngantuk, capek ngelihat itu nggak akan puasnya. Terus akan terus. Dan takutlah kepada Allah, Allah melihat kita. Jangan percaya dengan fatwanya sebagian ustadz mengatakan nonton film porno kalau untuk suami istri nggak apa-apa. Ustadz, kalau Anda punya hobi nonton film kotor jangan disebarkan, biar Anda sendiri saja yang merusak, jangan rusak orang. Ini bahaya. Kami sampaikan, menghilangkan keindahan dalam rumah tangga, menjadikan orang menjadi tidak puas dengan pasangannya. Sampai kadang seorang berkata, Buya, apakah boleh kalau saya lagi digauli suami saya membayangkan seorang laki-laki? Ini hakikat, karena bagi dia suaminya sudah tidak indah lagi. Tapi kalau kita sudah menjadi orang huddul basar, setiap ada yang melihat yang haram, tidak, aku tidak boleh melihat itu, maka yang halal akan semakin indah, yang halal akan semakin indah. Ini yang perlu kami sampaikan tentang mata ini, mengerikan, bahaya dan merusak. Bagaimana seorang adik dengan kakak jadi syahwat? Sekarang banyak perzinahan terjadi. Dan termasuk, mohon maaf, Anda sebagai seorang ayah yang baik tidak perlu, di samping Anda jangan nonton, jangan menyimpan, termasuk hubungan suami istrinya sendiri kadang di video, di screenshot dan sebagainya. Karena kita juga ada banyak anak-anak, kita banyak santri, banyak siswa yang kita temui, ada anak yang rusak mentalnya karena apa? Pertama kali melihat adalah melihat video bapak ibunya bermain, divideokan. Handphone Anda itu bukan kuping yang nempel terus, bisa saja jatuh ke tangannya orang dan tangan anak Anda. Nggak perlu. Keindahan suami istri harusnya di hati Anda dan pikiran saja, tidak harus Anda abadikan. Itu akan dibaca dilihat oleh anak-anak, sehingga seorang anak menjadi jelek pikirannya kepada ibundanya. Seorang anak syahwat dengan ibundanya, ini bahaya sekali zaman ini. Lihat, mungkin ada di antara yang hadir yang menempatkan dirinya tempat bertanya orang. Lihat, mungkin dia seorang psikolog atau seorang ustadz. Lihat betapa besarnya permasalahan yang terjadi gara-gara pandangan yang kotor ini. Anak kecil sudah ngerti perzinahan. Dulu mungkin ada orang bangkit syahwat anak-anak, belum ada fasilitas untuk melakukan kehinaan. Umurnya 13-14, nalarnya belum ada, nalar berpikir, nalar pilihnya belum ada. Yang adanya syahwat, didorong sama teman yang ngirim foto-foto enggak, maka terjadilah kehinaan di usia dini. Maka kita harus waspada. Yang tua pun juga enggak boleh. Jangan mengatakan kalau anak-anak enggak boleh, kalau dewasa mah boleh. Oh bukan, merusak mental. Tanya ahlinya, merusak mental, sehingga betul dengan pasangan sudah tidak indah lagi. Yang ada di hayalannya setiap melihat orang tuh bermacam-macam model, besar, kecil, tinggi, pendek, khayal aja aneh-aneh. Ini diantaranya perlu kami hadirkan di sini agar rumah tangga Anda semakin indah. Jaga mata Anda dari melihat yang haram. Yang halal bagi Anda itulah yang harus Anda nikmati. Tidak perlu kita lirik-lirik. Allah, ada Allah yang melihat kita. Jangan sampai di depan orang kelihatannya Masya Allah khusyuk ahli ibadah, masuk kamar dikunci pintu sudah tidak tahu apa yang dilihat, munafik. Bahkan seorang anak menangis dan berkata, ayah saya sudah tidak pernah malu-malu lagi kalau nonton film begituan. Gila sudah. Ada seorang anak menangis tentang ayahnya, ngadu kepada kita, ayah saya sudah tidak pernah malu-malu lagi melihat semacam itu. Kenapa? Sudah rusak mentalnya, sudah nggak malu dengan anaknya.
biasa diketahui anaknya, tidak waspada lagi karena sudah rusak, mentalnya rusak. Semoga Allah mengampuni yang sudah pernah kepleset dalam pandangan-pandangan kotor. Semoga Allah mengampuni. Dan mulai hari ini ayo kita menjaga handphone Anda adalah amanah dari Allah. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, gunakan untuk telepon yang baik. Kalau dengar video-video yang baik, bukan untuk melihat hal-hal yang kotor, hal yang membangkitkan syahwat, hal yang merusak keindahan dalam rumah tangga kita. Ini saja mungkin 3 hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Ada yang mau ditanyakan, bersilahkan. Tidak usah lama-lama. Akhwat, berdiri, silakan. Ada bantu estafet belakang, lungsut, tidak boleh dibegal. Langsung ke belakang. Ya Allah. Terus belakang, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, semoga Buya dilindungi oleh Allah dan diberkahi Allah. Amin. Saya mau bertanya Buya, ini tentang talak Buya. Jadi saya punya sahabat atau punya teman Buya, saya izin bacain boleh ya Buya biar nggak salah. Jadi teman saya ini Buya, dia nikahnya nikah siri Buya. Terus talak pertama itu dijatuhin sama suaminya dalam bentuk surat Buya. Setelah talak pertama ini sempat pisah beberapa hari. Setelah beberapa hari mereka bersatu lagi. Setelah itu beberapa bulan lagi suaminya ini mengucapkan talak tapi secara lisan. Aku talak engkau dengan aku talak engkau, pokoknya gitulah Buya, dengan secara lisan. Terus beberapa hari suaminya ini meninggalkan istrinya Buya. Suaminya ini kembali lagi dan mereka bersatu lagi. Beberapa bulan lagi Buya, beberapa bulan lagi suaminya ini menjatuhkan talak lagi Buya, dengan menyebutkan talak juga. Karena marah, dia sempat bilang kayak gini Buya, aku jatuhkan talak engkau, ini talak ketiga, dengan bilang kayak gitu Buya, dengan jatuh talak ketiga. Setelah menjatuhkan talak itu, akhirnya suaminya ini mendatangi istrinya lagi. Dia meminta maaf, dia bilang seperti ini, aku yakin kalau jatuh talak itu baru jatuh talak 2. Talak yang pertama, talak surat itu tidak sah katanya Buya. Nah, Buya, saya bacain sedikit tentang suratnya ya Buya. Sudah paham. Isi suratnya seperti ini Buya. Surat pernyataan cerai, memang ada di atasnya itu surat pernyataan cerai gitu Buya. Dengan ini yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa sebagai pihak pertama itu suaminya. Mohon kepada Ibu pertanyaan untuk dipersingkat. Mohon bentar ya Buya. Mohon bentar banget. Ini penting banget, serius. Ini soalnya udah beberapa bulan teman saya. Sebetulnya ini sederhana. Itu paham, saya paham. Terus Buya, teman saya ini Buya. Baik. Mungkin jawabannya adalah baik. Lanjutkan. Buya sudah paham jam. Suaminya ini bilang kan Buya, itu tidak jatuh talak. Sementara istrinya ini udah konsultasi juga dengan ustadz lain, kalau surat itu udah jelas jatuh talak kayak gitu Buya. Baik. Saya mohon penjelasannya Buya. Kalau seandainya memang tidak jatuh talak Buya, teman saya ini tidak mau lagi dengan suaminya Buya. Kalau di dalam nikah siri itu kan seorang istri tidak bisa menggugat cerai kan Buya. Nah bagaimana itu Buya? Makasih. Baik. Buya. Sampaikan kepada orang itu untuk pergi ke rumah sakit gila. Orang tersebut karena apa? Kok ada suami main tolak balik lagi, talak kembali lagi. Itu kasihan dan banyak orang semacam ini.
Makanya saya tidak tersesona dengan laki-laki main cerai. Cerai itu dipikirkan. Kalau seorang suami ingin mencerai istrinya itu dipikirkan matang. Setelah cerai satu, selagi masa iddah, dia boleh kembali lagi berpikir. Dan seorang perempuan pun kalau mau rujuk itu berpikir bagaimana, apakah nanti kesalahan yang serupa bakal terjadi. Sekarang belum menyelesaikan permasalahan, rujuk lagi, habis rujuk cerai lagi. Ini yang terjadi. Makanya ini banyak orang urusan perceraian jadi kayak orang gila. Cerai itu disyariatkan dalam Islam untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi cerai satu, kemudian setelah itu belajar. Cerai dua, baru setelah cerai tiga sudah tidak ada lagi untuk kembali kecuali sang istri menikah dengan laki-laki lain. Dan setelah itu dicerai, setelah masa iddah kembali. Cuman dari yang ditanyakan oleh adik yang solehah tadi, dia menceritakan dengan kawannya begini, dia cerai yang pertama dengan tulisan jatuh cerai kalau diniati, cuman niatnya kebaca. Kenapa? Dia rujuk. Sebab kalau nggak ada cerai ngapain dia bicara rujuk? Berarti niatnya kebaca setelah dia kembali rujuk. Setelah itu cerai yang kedua. Cerai yang kedua adalah setelah rujuk, berarti jatuh cerai. Cuma ada suami mau pamitan pergi, kenapa Anda tidak pernah pamitan, Pak? Saya pamitan tidak pernah dengar main HP terus. Betul, Pak? Sudah, sekarang hari ini damai. Nggak boleh, selesai ya. Ibu yang solehah, Dinda yang solehah, insya Allah sampaikan pada dia, sudahlah kembali, dudukkan, ulama yang mendudukkan. Kenapa ini menjadi, setelah pergi pengen lagi, tapi itu masih lumayan dengan kata rujuk. Yang lebih gila lagi adalah waktu rumah tangga suami istri berantem, giliran sudah cerai berzina. Ada setan membisikkan di saat sudah cerai, di saat masih suami istri dia berantem terus, di saat bercerai ternyata malah berzina. Loh, ini kan lebih gila lagi. Naudzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Rumah tangga saudara teman Anda tadi, semoga Allah beri rumah tangga yang indah, semuanya indah, bahagia semuanya. Dan bapak-bapak sadar kalau pulang, kalau pergi tolong pamitan sama suami istri ya. Kalau sudah pergi telepon, lemah lembut. Suami kalau pulang tolong sambut, ambilkan segelas air, jangan main hand, sudah satu-satu ya. Ya, satu-satu. Hidup indah itu gampang, kecuali kita jadi orang egois, tidak peduli dengan pasangan. Ada rumus yang perlu kami sampaikan. Rumus indah adalah sederhana. Rumusnya Siti Khadijah. Di saat ditanya, wahai Khadijah, alangkah senangnya engkau punya suami Nabi Muhammad. Dia jawab sederhana, demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Kalau seorang istri semua mikirkan bagaimana suamiku senang, kan beres, bukan aku senang. Suami mikirkan bagaimana istriku senang, wah indah. Lupa pamitan, apa sih salahnya kirim WhatsApp, ma sayang telat tadi, buru-buru, mohon maaf. Lebih bagus lagi, mohon maaf tadi juga di toilet kelamaan bang, mohon maaf. Sama, indah. Jadi jangan cuek bebek, nggak ada. Yuk hidup indah lah. Insya Allah ada silsilah selanjutnya. Terima kasih pertanyaan, soalnya pertanyaan bagus. Itu sebab yang punya masalah itu banyak. Orang-orang yang disebut harus masuk rumah sakit tadi, itu banyak. Dikit-dikit tempeleng, cerai, rujuk lagi, mau lagi perempuannya, sudah ditempeleng, dicerai, dirujuk, mau lagi. Ini kan bingungan. Ada semacam itu. Insya Allah ya, sampaikan yang bersangkutan, suruh ketemu Buya. Tak kasih nomor telepon, nanti telepon. Sampaikan dia. Baik, ada lagi pertanyaan? Biar adil bapak-bapak. Satu-satu. Nanti ganti ke ibu-ibu. Ini ada pertanyaan tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sebelumnya punya anak dua, Buya. Saya dan istri saya sudah menikah, tapi istri saya dulu janda. Pertanyaan saya dulu, saya pernah menitipkan uang ke istri saya, mengirim uang ke anak saya, tetapi istri Anda di mana? Istri anak dua. Ya, anak istri di mana? Istri sama saya. Saya menemuin seorang janda, Buya. Nikahi seorang janda. Ya, saya menikah. Sudah punya anak dua. Ya.
yang istri saya yang janda ini mempunyai anak 2 juga, Bu ya. Anda 2, jadi 4 anak Anda. Oke, baik. Yang sudah menikah dan yang satu sudah bekerja. Tapi saya minta titipkan ngirim uang ke anak saya sendiri, anak kandung saya dan mantan istri saya. Tetapi uang yang dikirim istri saya itu di mana? Pisah. Saya pisah dulu dengan istri pertama. Baik. Tapi dia sudah menikah. Baik. Tapi yang mengurus mantan istri saya sendiri. Yang ngurus anak Anda, Ya. mantan istri dengan suaminya. Iya, benar. Baik. Tetapi saya kan minta kirim uang 200 ke anak saya. Istri saya mengurangi uang anak saya. Apa hukumnya itu, Bu ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon suaranya Bapak Ibu, suaranya mohon dikondisikan. Perpisahan di dalam Islam itu adalah tasrih bi ihsan. Imsak bima'ruf, kalau dalam rengkuhanmu istri harus kau muliakan. Dan di saat seorang wanita harus kau cerai yang baik, sehingga tidak ada istilah broken home dalam Islam. Maka seorang bapak yang baik kalau pisah dengan istrinya, maka tidak boleh mengajari anaknya bermusuhan dengan ibunya. Seorang ibu yang baik yang sudah pisah dengan suaminya tidak boleh mengajari anaknya musuhan dengan bapaknya. Karena kalau seorang ibu ini telah mengajari kebencian kepada anaknya, kepada ayahnya, berarti telah mengajari kehancuran. Anak bakal durhaka pada orang tua. Mungkin bapaknya sangat jelek, gak bener, akan tapi tidak boleh ngajari permusuhan. Kalau memang anak sudah tahu, dihibur begini, sayang, kamu memang sudah tahu ayahmu begitu, tapi tolong, kalau kamu sukses, yang menyelamatkan ayahmu adalah engkau. Umi tidak bisa ketemu lagi dengan ayah. Tidak bisa, selamanya nggak bisa, saya sudah putuskan, tapi ingat, ayah engkau, itu baru perempuan hebat. Tidak ada menghancurkan, jangan sampai anak diprovokasi. Bapakmu begini, yang satu lagi, ibumu begini. Kadang seorang laki-laki marah, ibunya dijelek-jelekin pada anaknya. Berarti Anda telah mengajari anak Anda benci kepada ibunya. Berarti Anda telah mengajari anak Anda masuk neraka. Karena anaknya akan benci pada ibunya, nggak bisa bakti. Sejelek apapun itu ibunya, diajari anaknya untuk menjadikan ibunya baik. Nah, seperti itu. Kemudian, biarpun berpisah, tidak ada permusuhan. Ya kalau misalnya dia ngerawat anakku, yang memberi nafkah adalah aku sebagai seorang suami. Suami wajib berikan nafkah. Kalau kita hanya memberikan uang saja untuk anak, memang siapa yang jaga? Apa sih salahnya kalau kita juga memberikan penghargaan kepada yang rawat anak saya? Ya kan? Gitu. Kalau kita cari pembantu berapa kira-kira? Kan begitu. Sebab semua tanggung jawab adalah kita, tanggung jawab. Maksud kami adalah ya jangan pelit-pelit amat lah. Maksudnya begitulah. Itu adalah juga ngerawat anakku kok. Bisa kalau aku ngerawat kayaknya nggak bisa juga. Jadi tetap ada silaturahmi itu ada. Mungkin hubungan suami istri memang sudah tidak ada, tapi tidak boleh ada permusuhan. Ya mungkin berkata kebutuhan anak berapa, mungkin yang rawat berapa, yang nemeni, nganterin sekolah, bensin segala macam. Jangan sampai ada, ya kan anak kita bersama, kan ente beban. Enggak, suami punya tanggung jawab nafkah seutuhnya. Suami punya tanggung jawab nafkah seutuhnya. Sampai yang rawat dia sama pembantunya adalah kewajiban suami. Makanya istri enak. Tapi istri ini babnya beda lagi. Kalau ternyata seorang istri menemukan suaminya nggak punya duit, ini bab nanti. Bukan berarti harus menuntut. Ada keindahan di dalam mengabdi kepada suami. Nanti insya Allah ada silsilah istri yang mencukupi, maka saat itu mendapatkan pahala berlipat-lipat. Jadi ya wajarlah kalau dia memotongkan butuh, cuman seharusnya pakai resmi, pakai omong aja deh. Jangan main potong lah, bang. Misalnya untuk saya gimana antar jemputnya, ini kan udah repot setiap pagi, itu sah-sah aja. Cuman sebagai laki-laki ya tahu diri dong, masa ngerawat anak nggak gampang ya. Insya Allah maka setelah ini insya Allah duitnya banyak. Wah, Faulus kasir banyak duit, insya Allah membantu anak yang di sana dan anak terjaga insya Allah. Itu saja. Ada yang lain? Ini ada pertanyaan tertulis. Ada? Ada seorang meminta-minta,
dengan cara meletakkan drum di tengah jalan, yang itu bisa saja membahayakan, minta-minta orangnya di situ. Ya, itu kan sebetulnya adalah tugas kita bersama, khususnya aparat, untuk menertibkan ya keselamatan orang ya. Jangan sampai minta di tengah jalan, itu kan membahayakan, supaya tidak mengganggu. Kemudian di sisi lain munculnya peminta-minta dengan model bermacam-macam ini ada dua. Yang pertama adalah mungkin memang kita kurang peduli kepada mereka, sehingga meminta pun dia harus bermacam-macam model. Mungkin badan zakat tidak berjalan, santunan tidak berjalan, sehingga banyak orang-orang fakir yang bingung untuk minta-minta. Ada juga memang minta-minta jadi hobi. Ini semua ada problem di masyarakat semuanya. Makanya sekarang apa yang hendaknya kita lakukan? Biasakan jadi orang tidak berani, tidak mau minta-minta. Kita tidak perlu nasihati orang di sana, kita diri sendiri. Pastikan saya menjadi orang yang mandiri. Paling tidak kalau saya tidak bisa berbagi, saya tidak ngerepoti orang. Biasakan dengan sederhanaan. Sebab ada orang gayanya itu ngerepoti orang, numpang, menikmati pemberian saudaranya, minta terus, enggak. Itu biasanya jiwa mental. Mentalnya mental peminta-minta. Itu biarpun kaya raya tetap saja minta. Jadi ustadz gayanya juga minta-minta. Keliling minta-minta, itu mental. Makanya Nabi marah dengan Sawwal, peminta-minta. Peminta-minta itu kalau bukan orang fakir yang sesungguhnya, nanti di hari kiamat dibangkitkan mukanya tidak ada dagingnya, maksudnya dipermalukan oleh Allah. Artinya meminta itu haram, kecuali bagi orang fakir yang benar-benar fakir, minta untuk hajatnya. Tapi kalau minta jadi hobi adalah haram. Nah, itu adalah masalah ketertiban itu. Kalau pertanyaan hukumnya gimana? Hukumnya dia mengganggu orang dan juga membahayakan dirinya. Ya hukumnya nggak boleh. Kalau orang membahayakan dirinya kan sederhana. Ada orang berdiri tengah jalan, ya bahaya dong. Kalau bisa saja bunuh diri hukumnya. Cuman ini kan masalah perlu edukasi dan juga ketertiban. Ada Pak Polisi misalnya, tolong minggir. Kemudian di sisi lain, ayo dilacak orang itu, jangan-jangan betul-betul benar butuh. Ditanya, Anda jangan sampai cuek ada orang begitu, dari mana rumahmu? Kalau dia pembohong ya diselesaikan juga. Kalau ternyata di rumah mungkin ibunya sakit, ayahnya sakit, kenapa kita tidak? Sekarang jujur pada Anda ini yang nulis ini, waktu Anda melihat orang begitu, Anda pernah bertanyakah tentang keadaan dia yang sesungguhnya? Jangan-jangan dia orang fakir beneran yang perlu dibantu. Ayo, kita perlu menghidupkan hati. Jangan Anda melihat orang begini biarkan saja. Anda tanya, Bapak rumahnya mana? Dicek, barangkali rumahnya benar-benar betul fakir, kemudian dia perlu bantuan sehingga harus melakukan semacam itu karena mendesak sekali, ibunya masuk rumah sakit, tidak bisa ngobati dan seterusnya. Kan bisa saja begitu. Kalau ternyata terbukti begitu, ayo bangkit kita tolong mereka. Tapi kalau memang hobi, ya lain cerita, Pak Polisi yang menyelesaikan. Nanti kan begitu, dipinggirin. Jadi jangan dibiarkan. Anda cuek, Anda salah. Mungkin justru teguran saya bukan pada orang yang berdiri tadi. Anda, apa yang Anda lakukan di saat Anda melihat orang semacam ini? Anda hidup tidak hati Anda? Orang meminta-minta itu, Anda tanya. Kalau dia grup apa namanya, grup pengemis-pengemis yang di kita ada kan, pengemis buatan itu loh, memang pekerjaannya seperti itu ada. Kalau seperti itu ya jangan, harus diamankan itu supaya nggak ganggu orang. Tapi kalau orang butuh yang sesungguhnya, kita harus membantunya, seperti itu. Kemudian seorang muslim menikah dengan non muslim, ini pembahasan fikih. Dia mencontohkan satu tokoh, nggak usah kami sebut. Seorang muslim nokoh menikah dengan non muslim, muslim ya. Kalau muslimah menikah dengan orang non muslim apapun bentuknya, dianggap tidak sah pernikahannya. Sebentar dulu, ini kan saya sama. Kalau pernikahannya seorang muslimah dengan non muslim, maka percaci maki loh ya. Sebab kami menemukan seorang muslimah sudah terlanjur punya anak dengan non muslim. Muslimahnya saja tetap salah itu, tapi bukan harus kita caci maki. Karena dia pernah waktu menikah dia tidak mengerti. Ini kejadian yang kita temui. Lalu bagaimana caranya? Harus berpisah halus. Kalau tidak sudah ada anak. Anak memang tidak sambung nasabnya secara fikih. Fikih pembahasan ini, tapi tarbiyah beda.
pernikahannya memang tidak sah, dan jika dilanjutkan terjadi perzinaan. Cuman wanita ini lemah di tempat tersebut ada. Yang jelas kalau bicara hukum seperti itu, pernikahan seorang muslimah dengan non muslim adalah tidak sah. Cuman makna tidak sah, kalau Anda menemukan di beberapa negeri ada muslimah menikah dengan non muslim, ya tetap tidak sah. Cuman kan masih lumayan dia masih muslimah, bukan ikut kafir. Kita sanjung keislamannya saja, tinggal dia menarik diri perlahan bagaimana. Kan nggak gampang. Kalau masyarakat Indonesia kan muslim semua, maka pernikahannya tidak sah. Hubungan suami istri secara hukum dianggap tidak sah. Cuman dia masih lumayan sebagai seorang muslim, kita besarkan hatinya. Kau seorang muslimah, berpikirlah sekarang bagaimana engkau bisa mandiri, lepas perlahan. Atau kau tarik suamimu agar masuk Islam lalu akad baru lagi. Begitu. Tidak perlu caci maki di sini. Jelas. Tapi kalau seorang laki-laki yang muslim, perempuannya ada non muslim, dilihat non muslim ini apakah ahli kitab. Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Di dalam madhab kita, khususnya madhab Imam Syafi'i, menikah dengan ahli kitab itu sah dengan catatan. Sah ya, sah itu bukan harus pilihan loh ya. Sah itu adalah halal. Sah itu halal tapi bukan sebuah pilihan. Anda harus bisa membedakan. Anda laki-laki menikah dengan perempuan siapa saja asal muslimah, sah. Warna merah, putih, kuning, hijau dan sebagainya, gila enggak gila. Mohon maaf kalau saya ngomong, Anda sebagai seorang laki-laki muslim, ada seorang muslimah gila, boleh tidak menikah? Sah atau tidak? Sah. Ini bicara sah ya. Anda sebagai seorang laki-laki soleh, baik, ada perempuan nggak bener, kurang ajar, jelek ini, sah atau tidak? Sah muslimah. Bicara sah itu bukan berarti impian, harus paham makna ini. Bukan berarti menikahnya seorang muslim dengan non muslim adalah sah lalu berbondong-bondong. Oh tidak, ini hanya bisa keabsahan. Hanya di dalam mazhab Imam Syafi'i agak diketatin. Sahnya ahli kitab itu ahli kitab yang memang ada silsilah ke atas kepada ahli kitab yang benar. Sehingga menurut mazhab kita Imam Syafi'i, ahli kitab di Indonesia itu dianggap tidak sah. Tapi mazhab lain sah. Seperti mazhab Imam Malik rahimahullah taala, selagi mengatasnamakan agama Islam, agama Nasrani atau Yahudi, maka itu dianggap ahli kitab yang dinikahi. Cuman masalah sah dinikahi ini ada hukum-hukum di bawahnya yang banyak. Biasanya begini loh ya, ini makanya jangan serta-merta Anda menikah dengan non muslim. Kami sampaikan, hei saudariku yang Nasrani, Anda Nasroniyah, Anda yang Nasrani, saudariku Nasrani, kami himbau Anda kalau menikah sangat indah kalau Anda memilih yang Nasrani. Biar sama-sama ke gereja, tidak perlu Anda mengejar seorang muslim. Terjadi banyak perbedaan. Ini nasihat, kan begitu, nasihat adil. Anda sebagai seorang Nasrani perempuan, kalau ingin menikah, menikahlah dengan seorang Nasrani. Bahkan Nasrani pun yang madhabnya sama dengan Anda, biar ibadahnya sama. Kan harapan kami rumah tangga Anda indah, serasi. Tapi kalau Anda Nasraninya beda saja, kadang gerejanya beda dan sebagainya, kan tidak indah. Apalagi dengan muslim. Maka himbauan kami, Anda sebagai seorang Nasraniyah, seorang wanita Nasrani, tidak perlu menikah dengan seorang muslim. Pilihlah seorang Nasrani yang menurut Anda baik-baik, yang agamanya sama dengan Anda. Maka kami himbau kepada seorang muslim, pilihlah seorang yang muslimah, yang sama-sama pergi ke masjid, pendidikan anak dan seterusnya. Kemudian ada panjang kisahnya. Biarpun boleh, apakah harus kita ambil? Permasalahannya adalah di saat berada di dalam negeri, mohon maaf, negeri Islam, negeri yang dinaungi oleh aturan Islam, jika ada seorang muslim menikah dengan non muslim, kemudian tiba-tiba muslim ini meninggal dunia, hak perawatan anak ditanggung oleh negara yang muslim itu, karena diamankan. Coba kalau hari ini misalnya seorang muslim menikah dengan non muslim, punya anak 5, kecil-kecil meninggal dunia, yang rawat siapa? Loh, ini kan harus waspada kalau Anda ingin menikah. Ini bukan masalah mencaci agama lain, oh tidak. Justru himbauan kami, Anda setiap agama hendaknya menikah dengan agama yang sama. Ini tidak ada caci kepada Nasrani dan sebagainya, himbauan, karena kita ingin mengajarkan bagaimana rumah tangga serasi, indah, bahagia. Orang Nasrani menikah Nasrani, dan hendaknya tidak nikah dengan Hindu juga, karena bisa memilih menikah itu yang sama-sama ibadahnya dan seterusnya, seperti itu. Jadi kalau bicara tentang keabsahan, seorang muslim menikah dengan ahli kitab dikatakan sah, akan tapi bukan itu impian.
Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i yang ada di Indonesia bukan ahli kitab yang sambung ke atas, sehingga di Indonesia ini menurut mazhab Syafi'i dianggap tidak sah. Tapi menurut mazhab Malik adalah sah. Dan selagi ada peluang sah, ya kita anggap sah. Keturunannya masih muslim, disambung nasabnya, tinggal ayo kita didik sama-sama dengan cara yang baik. Seperti itu, supaya tidak caci maki. Mohon maaf, di saat ada fatwa mengatakan muslimah tidak boleh nikah dengan non muslim, itu bukan berarti caci maki, enggak. Itu adalah ranah agama. Setiap agama punya privasi. Kalau seandainya ada orang agama tertentu di sini, misalnya agama lain melarang nikah dengan muslim, kita nggak boleh marah kok. Misalnya ada agama yang keras, dilarang anak kita menikah dengan seorang muslim, ya sah. Anda punya agama, Anda ingin ngurusi anak Anda. Seharusnya hal demikian ini tidak boleh jadi bahan permusuhan. Kadang-kadang dipelintir, digoreng atau menjadi sebab permusuhan. Tidak. Di saat kami membawa fatwa ulama yang mengatakan tidak sah, itu bukan berarti mencaci agama lain. Tidak ada caci maki. Kita harus menghargai antara agama dengan agama. Seperti itu insya Allah. Jadi pernikahannya adalah menurut mazhab kita Syafi'i adalah tidak sah. Selagi tidak sah, tidak sambung nasab. Tapi menurut mazhab lain masih ada sah, peluang untuk kita anggap sah, dan itu keturunannya. Tinggal nanti ditata saja pendidikannya seperti apa. Kemudian setelah itu ada namanya tarbiyah. Maka kami himbau setelah ini, wahai saudaraku yang Nasrani, menikahlah Anda dengan wanita Nasraniyah. Wahai yang Buddha, nikahlah dengan Buddha, agar lebih mudah untuk menciptakan keindahan. Yang Muslim dengan Muslim, tidak usah pakai silang-silangan begitu. Itu lebih mudah untuk menggapai keindahan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu, agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada anak-anak kami ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pembantu orang yang bersama kami di rumah kami ya Allah. Berjauhkan kami dari berbuat zalim kepada sahabat-sahabat kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka yang pernah kami zalimi, kami mohon angkat derajat mereka, muliakan mereka, dan ampuni kami ya Allah. Ampuni kami, dan kami mohon ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari mendendam kepada siapapun ya Allah. Bersihkan hati kami dari mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Jadikan malam ini adalah awal malam mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Jadikan malam ini adalah awal malam keindahan bagi mereka berdua ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa untuk merubah itu semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim pada pasangan kami, dan kami mohon tambahkan kecintaan kami, dan kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah, dan cukupkan kami kepada pasangan kami ya Allah, dan cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, dan kami dengan yang halal darimu ya Allah, hingga kami tidak akan melihat yang haram, tidak menengok yang haram. Jaga mata kami ya Allah, jaga syahwat kami ya Allah. Ya Allah, buka pintu halal untuk kami, jauhkan kami dari kehinaan zina. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan hina itu ya Allah. Kami mohon ya Allah, zina karena mata kami yang melihat yang haram hingga hati kami kotor, syahwat kami liar. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami semua dari zina. Dan kami mohon jika ada di antara kami, di antara yang hadir ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepadanya ya Allah. Jangan biarkan terus larut dalam kehinaan zina ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah, bencikan kepada zina, ampuni dia ya Allah, dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak Engkau hukum ya Allah. Buka pintu halal untuknya ya Allah, dan jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari minuman keras. Jauhkan kami dari judi ya Allah. Seperti Kau sebutkan dalam Al-Quran, judi menjadi sebab keretakan keluarga kami, menjadi sebab permusuhan di antara kami. Maka kami mohon, jauhkan kami dari judi, bermacam-macam judi, judi yang nyata, judi online, judi ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini yang terjerumus dalam judi dan judi-judi itu, kami mohon ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Jangan biarkan mereka terus dalam keharaman ini ya Allah. Keharaman yang menjadikan rumah mereka tidak indah.
Kami mohon ya Allah, buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Jauhkan dari judi ya Allah, jauhkan dari judi ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari riba, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami ya Allah dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris. Yang tadi banyak terjadi kakak adik berebut waris ya Allah. Kami mohon jika ada di antara yang hadir ini ya Allah, ada kakak adik berebut waris, itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon ya Allah, berikan ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini ada yang berebut waris, lembutkan hati mereka ya Allah. Kami tidak ingin ada yang memutus tali persaudaraan ahli neraka-Mu, mengambil hak saudara-Mu, melembar ahli neraka-Mu. Maka kami mohon jika ada yang bermusuhan dengan saudara karena waris, lembutkan hati mereka ya Allah. Jadikan setelah ini mereka berdamai ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Orang tua kami, guru-guru kami ya Allah, yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah mendahului kami, ampuni mereka. Anak-anak kami, jaga mereka ya Allah di zaman rusak ini ya Allah. Anak kami ya Allah, itu anak kami yang nomor 1 ya Allah. Kami lihat wajahnya ya Allah. Anak kami nomor 2, anak kami yang nomor 3 ya Allah, yang nomor 4 ya Allah, nomor 5 ya Allah, nomor 6 ya Allah, nomor 7 ya Allah. Anak-anak kami itu ya Allah, kami lihat wajah mereka saat ini ya Allah. Di zaman mengerikan ini, jaga mereka ya Allah. Kami lemah, kami lemah, kami lemah. Engkau maha kuat ya Allah, Engkau maha kuasa. Jaga mereka, jauhkan mereka dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Mudahkan kami dalam mendidik mereka ya Allah. Mudahkan kami dalam menghantar mereka dalam keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan anak-anak sebab kesengsaraan kami. Jadikan mereka sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jaga mata kami dari melihat yang haram, jaga mata kami dari melihat yang haram ya. Sungguh ya Allah, dengan haram yang kami lihat itu ya Allah cukup jika Engkau ingin menghancurkan mata kami ya Allah. Tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami, ampuni kami ya Allah. Jangan Kau hancurkan mata kami karena dosa-dosa itu ya Allah. Tapi kami mohon ampuni dan bencikan kami dengan kehinaan itu ya Allah. Sungguh bagi-Mu sangat mudah untuk menjauhkan kami dari segala yang Kau benci ya Allah. Ya Allah, kepadamu lah kami mengadu. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia. Kami masih ingin bertemu di dunia, bertemu dalam keindahan, 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 hingga kelak kami bertemu di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka yang tersakiti hatinya, tersinggung perasaannya oleh kalimat kami mohon ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Engkau maha tahu siapa dia, di mana dia ya Allah. Beri kebahagiaan, ampuni kami, ampuni lisan kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada yang membangun masjid ini, yang memakmurkan masjid ini, yang mengikut senang dengan masjid ini, yang menghadiri acara ini. Kami mohon yang menyaksikan acara ini, mendengar acara ini, ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan. Dan kami mohon jadikan pertemuan kami saat ini adalah muqaddimah pertemuan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasul, Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.